Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran matematika wajib ya. Kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri segitiga siku-siku ya. Masih di bab trigonometri, kita masuk ke perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Oke. Nah, ini adalah gambar segitiga siku-siku ya. Kita beriin titik-titiknya, titik A, titik B, titik C ya. Oke, kita berikan sudut alfa ya. Sudut alfa, kita berikan sudut alfa. Untuk perbandingan trigonometri ya, itu kita klasifikasikan dulu yang segitiga siku-sikunya ya. Nah, sisi ini disebut sisi depan, garis AB disebut sisi depan. Kenapa disebut sisi depan? Karena berada di depan sudut alfa ya. Ya, berarti garis AB disebut sisi depan karena berada di depan sudut alfa ya. Oke, sekarang sisi BC. Sisi BC itu disebut sisi samping. Kenapa? Karena berada di samping sudut alfa ya itu. Kenapa sudut BC disebut sisi samping? Karena berada di sisi samping sudut alfa. Nah, ini garis AC itu berarti garis atau sisi miring ya. Jadi ini sisi depan, ini tidak selalu garis AB tidak selalu sisi depan ya. Gimana sudutnya aja, sudutnya ada di mana? Kalau sudutnya ada di alfa, ada di sini di titik A, maka sisi depannya BC ya. Karena ini sudutnya ada di C ya, di titik C, maka sisi depannya adalah garis AB, sisi sampingnya garis BC dan sisi miringnya adalah garis AC ya. Nih. Oke, nah ini ya. Garis AB yang ini tadi Ibu jelaskan, garis AB disebut sisi depan karena berada di depan sudut ya. Lalu garis BC yang ini, garis BC kenapa disebut sisi samping? Garis BC disebut sisi samping karena berada di samping sudut alfa ya. Yang terakhir adalah garis AC. Garis AC disebut garis sisi miring ya. Oke, nah gimana nih kalau misalkan segitiga siku-sikunya sudutnya kita rubah? Kalau tadi sudutnya ada di titik C, kalau sekarang ada di titik A ya, di sini. Berarti garis mana yang disebut sisi depan ya? Berarti garis yang BC karena ada di depan sudut alfa. Lihat ya, makanya AB ini tidak selalu sisi depan, tapi gimana keberadaan sudutnya. Kalau sudutnya ada di sini berarti sisi depannya yang AB. Tapi kalau sudutnya ada di sini berarti sisi depannya adalah BC. Sisi sampingnya otomatis adalah AB dan sisi miringnya adalah AC ya, gitu. Oke, ini adalah untuk sebelum ke perbandingan trigonometri kita harus tahu dulu sisi depan, sisi miring, sisi samping. Kenapa? Karena kita akan menggunakan istilah-istilah ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, perbandingan trigonometri sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan ya. Ini kita dalam trigonometri kita sudah diberikan atau kita harus sudah tahu istilah-istilah yang 6 ini ya. Nah, ini segitiga siku-siku ya, segitiga ABC, segitiga siku-siku ABC ya. Nah, perbandingan trigonometri untuk sin ya, sin alfa karena sudutnya alfa. Kalau sudutnya beta berarti sin beta ya. Nah, karena sudutnya alfa berarti sin alfa. Perbandingan trigonometri untuk sin itu adalah sisi depan per sisi miring ya. Sisi depannya berarti tadi AB ya, udah dijelaskan karena ada di depan sudut AB. Sisi miringnya adalah AC. Berarti untuk perbandingan sin alfa adalah AB per AC ya. Sisi depan per sisi miring. Untuk perbandingan cos ya. Untuk perbandingan cos itu adalah sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya adalah ini ya, BC. Berarti BC per AC ya. Sekarang tan. Kalau tan adalah perbandingannya sisi depan per sisi samping ya. Berarti depannya AB dan sampingnya BC ya. Untuk perbandingan trigonometri tan adalah sisi depan per sisi samping ya. Lalu untuk perbandingan trigonometri
kosekan ya, kita tulisnya kosek aja, kosekan alfa, itu kalau kosekan itu kebalikan dari sin ya. Kosekan itu kebalikan dari sin ya. Kalau sin itu sisi depan per sisi miring, berarti kosekan itu sisi miring per sisi depan atau AC per AB ya. Nah, sekarang sekan. Sekan itu berarti kebalikan dari cos ya. Berarti kalau sekan alfa adalah sisi miring per sisi samping ya. AC per BC. Lalu yang terakhir adalah kotangan. Kita tulis aja kotangan alfa itu adalah sisi samping per sisi depan kebalikan dari tan ya, yaitu BC per AB. Jadi kalau misalkan kalian sudah paham atau sudah hafal untuk perbandingan trigonometri sin, cos, dan tan, otomatis kalian akan hafal juga kosekan, sekan, dan kotangan. Kenapa? Karena tinggal kebalikannya saja ya. Jadi untuk sin adalah sisi depan per sisi miring, cos adalah sisi samping per sisi miring ya, tan adalah sisi depan per sisi samping. Supaya gampang menghafalnya, Ibu akan memberikan singkatan untuk kalian lebih mudah menghafal untuk perbandingan trigonometri, yaitu ini ya. Untuk sin berarti itu sin demi ya. Sin demi, kosami, dan tan desa. Kenapa Bu seperti ini? Kita tinggal sin demi berarti depan per miring ya, ini supaya gampang menghafalnya. Kosami samping per miring, tan desa depan per samping. Jadi kalian gampang menghafalnya. Sin demi, kosami, tan desa ya. Kalian sudah lebih gampang menghafalnya ya dengan istilah-istilah seperti ini. Oke. Nah, ini untuk perbandingan trigonometri ya. Supaya lebih memahami, kita masuk ke contoh soal ya. Nih contoh soalnya, misalkan perhatikan segitiga di bawah ini dan tentukan perbandingan trigonometrinya ya. Misalkan nih segitiga ABC, sudut alfanya itu di C ya. Misalkan diketahui garis AB adalah 3 cm, garis BC adalah 4 cm ya. Lalu garis AC adalah 5 ya. Tentukan perbandingan trigonometrinya ya. Tentukan perbandingan trigonometri, berarti kalau perbandingan trigonometri ditanyakannya sin alfa, cos alfa, tan alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangan alfa ya. Nah, ini untuk sin ya. Untuk sin itu kan sisi depan per sisi miring. Sisi depan sudut ini adalah AB. AB berapa? 3. Sisi miringnya berarti AC. AC adalah 5. Maka perbandingan trigonometrinya adalah 3 per 5. Sisi depan per sisi miring ya. 3 per 5. Sekarang cos. Cos itu apa ya? Ingat, cos sami. Samping per miring. Samping sudut ini adalah ini yang bawah ya. Garis BC. BC berapa? 4, simpan 4 ya. Miringnya adalah 5 AC. Berarti untuk cos adalah 4 per 5. Sekarang tan. Tan itu apa? Tan desa. Depan per samping ya. Depannya yang mana? Depannya ini ya. Depannya 3, sampingnya adalah 4 ya. Maka 3 per 4. Nah, sekarang untuk kosekan, sekan, dan kotangan. Kosekan, sekan, dan kotangan itu kebalikan dari sin, cos, dan tan. Jadi tinggal kita balik aja. Kosekan itu sisi miring per sisi depan. Berarti kalau sin 3 per 5, maka kosekan adalah 5 per 3 ya. Nah, kalau cos adalah samping per miring 4 per 5, maka sekan adalah 5 per 4 ya. Nah, kalau tan adalah 3 per 4, maka kotangan adalah 4 per 3. Nah, seperti itu ya. Untuk contoh soal yang pertama, gampang kan? Kalian pasti gampang pahamnya untuk perbandingan trigonometri ini ya. Ini untuk soal yang pertama. Contoh soal yang kedua sekarang ya. Misalkan nih, sebuah segitiga ABC diketahui tan beta adalah 5 per 12. Maka tentukan sin beta dan cos beta. Nah, ini berbeda ya dengan soal yang tadi. Nah, penyelesaiannya yang diketahui adalah tan beta. Tan itu apa? Tan desa. Depan per samping. Berarti depannya 5, sampingnya 12. Ingat, tan itu desa. Depan per samping berarti depannya 5, sampingnya 12. Kita buat segitiganya nih. Nah, ABC. Tadi kan diketahui depannya 5. Depan sudutnya berarti di sini ya. Nah, di sini berarti 5. Sampingnya 12. Samping sudut berarti BC ya. Sampingnya 12.
AC-nya kok belum diketahui. Nah, AC-nya berarti kita harus ketahui dulu AC-nya untuk mengetahui perbandingan trigonometri sin beta dan cos beta, karena kita butuh sisi miringnya berapa ya. Kalau untuk menentukan sisi miring berarti kita harus menggunakan Pitagoras ya. Nah, kita yang dicari adalah AC. Berarti rumusnya AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jumlah dari sisi AB dan sisi BC dikuadratkan ya. Maka AB tadi berapa? AB 5 kuadrat. BC adalah 12 kuadrat. Maka AC 5 kuadrat adalah 25, 12 kuadrat adalah 144 ya. Sekarang kita jumlahkan 25 ditambah 144 adalah 169. Nah, kuadrat ini pindahkan atau pindah ruaskan. Maka ketika kuadrat dipindah ruas, maka jadi akar ya. AC-nya adalah akar dari 169. Berapa nih akar 169? Ya, 13. Oke, AC-nya udah ketahui Bu, 13 ya. Nah, kalau AC sudah diketahui, maka kita tentukan sin beta dan cos beta. Ingat, sin itu apa? Sin demi, depan per miring. Depannya 5, miringnya tadi berapa? 13. Maka sinnya adalah 5 per 13. Sekarang cos. Cos itu sami, samping per miring. Sampingnya 12, miringnya tadi udah diketahui 13. Maka 12 per 13. Gini ya. Oke, gampang kan? Ya, kita lanjut nih. Nah, satu lagi contoh soalnya. Nah, sama nih. Diketahui sin theta adalah 7 per 25. Tentukan tan theta dan cos theta. Ingat, ini yang diketahui adalah sin theta. Sin itu adalah depan per miring. Diketahuinya 7 per 25. Maka depannya 7, miringnya 25. Ya, kita buat lagi segitiganya. Ya, depannya berarti ada di PQ ya. 7 ya. Miringnya tadi ini ya, PR berarti 25. Kok QR-nya belum diketahui? Nah, kalau salah satunya belum diketahui berarti pakai Pitagoras lagi ya. Kalau tadi yang belum diketahuinya sisi miring itu dijumlahkan Pitagorasnya. Tapi ini yang belum diketahuinya sisi sampingnya. Berarti Pitagorasnya dikurang ya. Jadi sisi miring dikuadratkan dikurangi sisi satunya lagi yang diketahui, sisi depan ya. Maka QR kita carinya QR sisi samping. PR kuadrat, PR-nya adalah 25 kuadrat dikurangi PQ. PQ-nya adalah 7 kuadrat ya. 25 kuadrat adalah 625 ya. 7 dikuadratkan 49. 625 dikurangi 49 adalah 576. Nah, kuadrat yang ini pindahkan ke sini, maka jadi akar ya. Akar dari 576 adalah 24. Nah, udah diketahui nih 24 ya. Maka kita tentukan tan theta dan cos theta. Tan itu adalah tan desa, depan per samping. Depannya adalah 7, sampingnya tadi 24 udah diketahui, berarti 7 per 24. Sekarang cos theta. Cos itu adalah sami, cos sami. Samping per miring, sampingnya tadi udah diketahui 24, miringnya adalah 25. Maka cosnya adalah 24 per 25. Nah, gitu ya untuk perbandingan trigonometri. Sudah Ibu berikan 3 contoh soal ya. Oke. Mudah-mudahan kalian paham dalam materi perbandingan trigonometri ini ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.